Halo guys, kembali lagi di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas alur cerita light novel Isekai Death Skill wo Tenishita Orewa Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru, atau bahasa Inggrisnya I got a cheat skill in another world and become unrivaled in the real world, atau bahasa Jawanya aku nge-cheat di isekai dan bisa digunakan di dunia nyata, yang akan tayang musim depan. Seiyuu dari MC-nya sudah pasti Haruto ya, tidak perlu diragukan lagi, ada bonus buff OP dan yang pasti Harem King. Untuk light novel Hyoken no Majutsu, kita tunggu animenya tamat. Soalnya kemarin bahas 10 chapter sama aja 1 episode. Nah, daripada kelamaan, mari kita bahas alur ceritanya, dan seperti biasa jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Novel ini menceritakan seorang pemuda bernama Tenjo Yuya. Kita panggil saja Yuya. Sedari kecil, Yuya kerap sekali dibully sama teman kelasnya pada waktu SMP karena wajahnya yang jelek dan juga gendut. Tak hanya di sekolah, di rumahnya pun Yuya mendapat perlakuan tidak adil dari kedua orang tuanya. Orang tua Yuya lebih memilih membesarkan kedua adik Yuya yang ikemen dan meninggalkan Yuya pada kakeknya. Berbeda dengan kedua orang tuanya, kakek Yuya merawat Yuya dengan penuh kasih sayang hingga si kakek meninggoy. Singkat cerita, setelah lulus SMP, Yuya bekerja paruh waktu di sebuah kafe, hitung-hitung nambah uang jajan. Bahkan setelah lulus SMP-nya pun, Yuya masih saja dibully oleh rekan kerjanya dan diberhentikan dari pekerjaan karena banyak pelanggan yang komplain dengan penampilan Yuya yang jelek dan juga gendut. Yuya yang sudah dipecat, dia pulang ke rumah. Setiba di rumah, Yuya melampiaskan amarahnya pada sebuah cermin yang ada di kamar kakeknya. Setelah merasa tenang, Yuya tanpa sengaja menemukan ruang rahasia yang berisikan barang-barang antik. Ada satu pintu dengan ukiran burung hantu yang belum terpasang. Yuya yang penasaran mencoba membuka pintu meskipun dia tahu apa yang ada di balik pintu. Tapi secara mengejutkan, pintu itu meneleport Yuya ke isekai. Setiba di isekai, ya sama dengan adegan isekai pada umumnya, Yuya bingung karena ada ber-HP, MP, dan skill di matanya. Begitupun dengan rumah kosong yang ada di hadapannya. Yuya mencoba memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah ada banyak sekali jenis senjata, mulai dari tombak yang mempunyai kekuatan seperti misil. Sejauh apapun musuh, jika sudah ditargetkan, maka akan terkena. Lalu sabit besar, sekecil apapun luka yang diterima oleh target, akan langsung mokat. Kemudian sarung tangan yang dapat memperkuat daya serangan, dan sebuah busur panah di mana anak panahnya unlimited. Semua senjata ini dan rumahnya merupakan kepemilikan milik Yuya. Jadi hanya Yuya semata yang dapat menggunakan senjata tersebut. Singkat cerita, hari semakin gelap. Yuya yang baru saja selesai explore, dia memasukkan semua senjatanya ke dalam storage ruang waktu. Lalu, tanpa disadari, dia pergi ke pintu yang membawanya ke isekai. Ajaibnya, pintu itu terhubung dengan bumi. Yuya yang merasa lapar mengabaikan masalah tersebut dan pergi ke supermarket. Di perjalanan, Yuya tanpa sengaja melihat seorang gadis cantik yang mau digengbeng. Semua pejalan kaki mengabaikan hal itu. Hanya Yuya yang mencoba menghentikan aksi gengbeng. Tapi bukannya berhasil, yang ada Yuya bonyok akibat menerima banyak pukulan. Hingga polisi tiba menolongnya. Keesokan harinya, Yuya kembali ke isekai. Di sana ada monster bernama Demon Beast yang berusaha masuk ke area rumah isekai milik Yuya. Dikarenakan status kepemilikan area milik Yuya, jadi hanya Yuya yang dapat masuk ke area tersebut. Demon Beast mencoba menghancurkan barir dengan menggunakan sihirnya, tapi hasilnya nihil. Hingga Yuya mencoba menyerangnya dengan senjata tombak. Yuya tidak yakin apakah serangannya akan berhasil, sebab level Demon Beast yaitu 300, sedangkan Yuya masih level 1. Akan tetapi sesuai pasif dari tombak tersebut, serangan dari tombak yang dilemparkan oleh Yuya dengan mudah membunuh Demon Beast dalam sekali serang. Seperti biasa, jika monster mokat, pasti ada drop item. Nah, drop item ini cukup lumayan. Tapi armor dari Demon Beast terlalu kecil buat Yuya yang masih gendut. Alhasil, Yuya memasukkan semua item ke dalam storage-nya. Setiba di rumah yang asli, di
Tiba-tiba muncul panel perintah menjual item atau tidak. Nah, Yuya yang bingung, dia iseng-iseng menjual semua item yang dia dapat dari Demon Beast. Dan anehnya lagi, hasil jual item senilai 1,5 juta yen muncul di hadapannya. Yuya memastikan bahwa uang tersebut bukan uang dari dunia isekai. Nah, setelah memastikan, ternyata uang tersebut benar-benar uang asli. Keesokan harinya tubuh Yuya berubah menjadi six-pack. Hal ini terjadi akibat Yuya mengalokasikan poin up levelnya pada strength, vitalitas atau vigor, agility, dan sebagainya. Hasil dari membunuh Demon Beast yang telah membuatnya menjadi level 100. Tubuh Yuya yang sudah berubah menjadi six-pack, semua pakaiannya tak ada yang pas. Maka dari itu, dia pergi ke isekai. Setiba di isekai, dia menemukan baju kemeja dan celana panjang, serta beberapa item seperti rumput yang bisa menyembuhkan luka, lalu tomat yang dapat memberikan buff attack, kemudian labu yang dapat memberikan buff defense, ada juga lobak yang memberikan efek kecerdasan atau gampangnya INT, intelligence, dan kentang yang dapat memberikan buff agility. Setelah mengetahui itu semua, Yuya memberanikan dirinya keluar tak jauh dari area tersebut. Di luar area, dia bertemu sama slime level 200. Yuya yang panik karena levelnya rendah, dia pun masuk ke area rumahnya dan menyerang slime menggunakan tombaknya sama seperti saat menyerang Demon Beast. Sesuai pasifnya, slime dengan mudah hancur setelah menerima tombak tersebut. Drop itemnya tak kalah menarik dari Demon Beast. Yuya memutuskan menjual semua hasil item ketika sampai di bumi. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Kini level Yuya sudah mencapai level 200. Di waktu yang bersamaan, mari saya perkenalkan Putri von Asteria, seorang gadis setengah elf dan setengah manusia. Asteria mewarisi kekuatan sihir ibunya dan hilang kendali saat berada di kerajaan. Beruntung pangeran yang di dekat Asteria tak sampai mokat. Tapi akibat insiden tersebut, ada sekelompok bandit yang menghadang mereka saat melintasi hutan. Entah ini perlakuan dari ayahnya yang seorang raja atau pangeran. Para penjaga berhasil mengulur waktu. Namun upaya tersebut sia-sia. Para bandit berhasil mengejar Putri Asteria yang mencoba kabur. Di sisi lain, Yuya yang sudah menjadi sedikit lebih kuat, dia mendengar suara teriak seorang wanita yang tidak lain adalah Putri Asteria. Di momen itu, Putri Asteria pasrah dengan nasibnya. Tapi sebelum diewew, tiba-tiba muncul Goblin King yang membunuh semua bandit tersebut dalam sekali serang. Di sisi lain, Yuya yang sudah menjadi sedikit lebih kuat, dia mendengar suara teriak seorang wanita yang tidak lain adalah Putri Asteria. Beruntung, Yuya tiba tepat waktu. Putri Asteria berhasil diselamatkan oleh Yuya sebelum Goblin King membunuhnya. Insiden itu membuatnya pingsan. Kemudian, Yuya mengeluarkan tombaknya dan mulai menyerang. Tapi serangan Yuya sepenuhnya diblok oleh Goblin King. Yuya terpaksa mengeluarkan busurnya untuk mengecoh Goblin King. Strategi ini berhasil. Goblin King yang sedang memblokir panah, tanpa dia sadari, Yuya menggunakan pedangnya dan berhasil membelah tubuhnya. Para tentara kerajaan berhasil menyusul Putri Asteria dan membawanya pergi. Yuya yang bersembunyi dari tempat itu, dia memutuskan kembali ke bumi. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Kini, Yuya sudah menjadi murid SMA. Di perjalanan menuju sekolah, semua ciwi-ciwi matanya tertuju pada Yuya. Setiba di kelas, teman SMP-nya bernama Araki yang sering membulinya. Dia tak sadar bahwa pria yang sedang dia dekati adalah Tenjo Yuya. Araki terkejut ketika melihat perubahan signifikan pada Yuya. Begitupun dengan Yuya yang pergi ke toilet. Dia terkejut ketika melihat wajahnya sendiri di cermin, yang berubah menjadi cogan maksimal. Singkat cerita, di hari libur, Yuya pergi ke mall. Di mall, semua ciwi tertuju pada penampilan Yuya yang cogan maksimal. Mereka semua berpikir bahwa Yuya adalah artis yang akan melakukan sesi foto model di mall tersebut. Sementara itu, manajer foto model marah karena model prianya tak kunjung datang. Secara kebetulan, Yuya melewati mereka semua. Para staf, manajer model, dan bahkan model wanitanya bernama Midomio terpana melihat opa-opa ganteng. Manajer model menawarkan Yuya melakukan sesi foto model. Awalnya Yuya berusaha menolak tawaran tersebut,
Tapi dia teringat ketika dulunya dia tidak pernah dibutuhkan oleh siapapun dan sekarang seseorang membutuhkannya. Dengan senang hati, Yuya menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, setelah selesai sesi foto, Miu duduk di sebelah Yuya. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Yuya yang mau menjadi pengganti model pria. Begitupun dengan Yuya yang memuji bahwa Miu sangatlah cantik. Miu pun tersipu malu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba cowok model yang asli datang dan langsung merangkul Miu. Yuya berkata ketika melihat ekspresi Miu, "Maaf, bisakah kau melepaskan tanganmu?" Pria ini membalas, "Emang lo siapa, hah?" Tanpa pikir panjang, pria ini memukul Yuya. Tapi pukulannya dengan mudah ditahan. Pria ini terjatuh setelah Yuya membantingnya. Insiden ini berhasil dihentikan oleh manajer model dengan memecat model pria karena telah melakukan tindakan kekerasan. Sebagai permintaan maaf, si manajer memberikan pakaian mahal pada Yuya. Yuya berkata, "Terima kasih, kalau begitu aku permisi." Kepedulian Yuya membuat wajah cantik Miu menjadi merah merona. Singkat cerita, setiba di rumah kakeknya, di situ ada dua adiknya yang tak terima atas perubahan Yuya yang dulunya gendut, kini menjadi cogan. Mereka berdua menuduh Yuya operasi plastik dan juga mengejeknya bahwa Yuya tak pantas punya masa depan. Yuya tak menyanggah ucapan perusan karena semua perubahan yang dialami berasal dari isekai. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah mobil limosin berwarna hitam berhenti di hadapan mereka. Di dalam mobil ada wanita yang diselamatkan Yuya pada malam itu. Gadis ini bernama Hojo Kaori. Kedatangan Kaori menawarkan Yuya agar pindah sekolah. Kedua adik Yuya menyadari bahwa seragam yang dipakai Kaori adalah seragam sekolah top 1 di Jepang. Yuya yang masih bingung, dia bertanya, "Kamu siapa?" Kaori menjawab, "Kamu tidak ingat aku, kamu sudah menyelamatkanku pas mau digengbeng." Yuya mulai mengingat insiden tersebut. Lalu kedua adik Yuya menjelekkan Yuya di depan Kaori bahwa mereka berdua lebih baik dari kakaknya. Sayangnya, pengawal pribadi Kaori berkata bahwa pihak sekolah tidak membutuhkan sampah yang tertuju pada kedua adik Yuya. Mereka berdua berusaha keras agar bisa masuk ke sekolah top 1 di Jepang. Tapi Kaori, selaku anak dari kepala sekolah, dia menegaskan bahwa mereka berdua tidak dibutuhkan di sekolahnya. Hanya Yuya yang bisa masuk ke sekolah top 1 tanpa jalur tes. Gimana ceritanya? Menarik bukan? Yuya yang sering sekali dibully oleh temannya, gurunya, dan bahkan kedua orang tuanya masih bisa bertahan menerima perlakuan itu semua. Dan sebagai hadiahnya dari kami sama, Yuya bisa bolak-balik dari isekai ke bumi dan membawa kekuatan isekai yang bisa dia pakai di kehidupan nyata. Kalau begitu, saya pamit dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.